Salah satu langkah pengolahan tanah dalam berbudidaya porang adalah menambahkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman agar tanaman dapat berkembang dan tumbuh dengan baik sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal nantinya. Nah, unsur apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman untuk bisa tumbuh dan berkembang? Kita simak pada video berikut ini setelah intro penyemangat, lagu penyemangat untuk para petani porang. Tapi keringat yang bercucuran itu adalah tidak pernah mengingkari hasil, dan itu kita. Hal yang baru telah tiba, jadi sebuah harapan. Mari porang, marilah porang, poranglah kita bersama-sama. Begitu mudah untuk ditanam, tak butuh banyak perhatian. Berjenis umbi-umbian, tumbuh bebas sekitar kita. Mari menanam porang, tanam bersama-sama. Mari tanam, tanamlah porang, menanam porang bersama-sama. Terdapat kandungan zat glukomanan yang akan menghasilkan manfaat. Sangat dibutuhkan bermacam olahan dan terbukalah pasarnya. Mari menanam porang, tanam bersama-sama. Mari tanam, tanamlah porang, menanam porang bersama-sama. Mari tanam, tanamlah porang, menanam porang bersama-sama. Sahabat tani dan penggiat porang Nusantara dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Di dalam berbudidaya porang, khususnya di dalam pengolahan lahan, beberapa langkah perlu kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan pembersihan lahan yang akan kita pergunakan untuk berbudidaya porang. Kemudian kita melakukan penggemburan tanah, baik dengan mempergunakan alat kultivator seperti ini maupun mempergunakan cangkul secara manual. Dan ini penting dilakukan karena porang yang kita tanam itu adalah sejenis umbi-umbian yang berkembang di dalam tanah, sehingga kegemburan tanah itu menjadi faktor yang sangat penting. Di samping mempergunakan alat secara mekanis seperti ini, ada juga penggemburan tanah bisa dibantu dengan menambahkan mikroorganisme ke dalam tanah. Nah, untuk bagaimana caranya melakukan penggemburan secara mikroorganisme, itu sudah saya buatkan videonya yang judulnya Terbongkarnya Rahasia Kegemburan Tanah. Nah, tanah itu menjadi gembur seperti ini. Nah, seperti sering saya sampaikan pada video-video saya sebelumnya, bahwa di samping sebagai sumber nutrisi, tanah itu juga adalah sumber penyakit. Jadi sebelum kita menanam porang, sebaiknya tanah ini kita sterilkan agar terbebas dari bakteri, jamur, dan parasit-parasit lain yang ada di dalam tanah yang merugikan. Nah, untuk melakukan sterilisasi, saya mempergunakan biopestisida nabati yang sifatnya organik. Nah, seperti apa pengaplikasiannya, dosisnya berapa, kapan saatnya kita melakukan pencegahan maupun
pengobatan untuk tanaman kita yang terkena. Nah, ini pun sudah saya buatkan videonya dengan judul sterilisasi lahan tanaman porang. Dan ini sangat penting dilakukan karena kita ketahui bahwa berbudidaya porang itu modalnya cukup besar, sehingga lebih baik kita melakukan pencegahan daripada nantinya kita melakukan pengobatan atau penanggulangan penyakit. Biopestisida itu kita semprotkan seperti ini ke dalam tanah, dan setelah itu kita biarkan beberapa hari agar biopestisida itu bekerja secara maksimal, membunuh kuman-kuman penyakit, bakteri, jamur, dan parasit yang lainnya. Kemudian kita diamkan beberapa hari, mungkin 3-4 hari. Nah, selanjutnya barulah kita menambahkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman agar tanaman bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga nantinya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, apa saja unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman? Secara garis besar itu ada 2, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro itu adalah unsur yang cukup banyak dibutuhkan oleh tanaman, sementara unsur hara mikro itu adalah unsur-unsur yang tidak terlalu banyak dibutuhkan oleh tanaman. Unsur hara makro itu juga dibagi 2, unsur hara makro primer dan hara makro sekunder. Untuk unsur hara makro primer itu bisa kita tambahkan dengan menambahkan pupuk NPK yang mengandung nitrogen, fosfat, dan kalium. Unsur NPK itu kita bisa tambahkan dengan menambahkan pupuk, baik yang pupuk kimia sintetis maupun pupuk organik. Nah, saya sendiri mempergunakan pupuk organik yang terbuat dari kotoran hewan dan kompos yang sudah difermentasi dari bahan-bahan yang sekiranya mengandung NPK. Nah, kemudian unsur hara makro sekunder itu adalah kalsium, magnesium, dan sulfur. Sementara kalsium, magnesium itu bisa kita tambahkan dengan menambahkan kapur pertanian atau dolomit ke dalam tanah agar unsur hara sekunder itu tercukupi. Itu juga dibutuhkan oleh tanaman. Di samping kapur pertanian itu juga bisa untuk menetralisir pH tanah atau menstabilkan pH tanah di angka 6,5 sampai dengan 7,5. Nah, jadi kapur pertanian itu sesungguhnya adalah pupuk juga, di samping untuk menetralisir atau menetralkan pH tanah. Jadi karena kalsium dan magnesium itu juga diserap oleh tumbuhan, dan pada musim hujan bisa saja dia larut dan hanyut, sehingga perlu dilakukan pemberian kapur pertanian ini secara berkala dengan mengukur pH tanah dengan alat pH meter. Jadi petani itu wajib sebenarnya mempunyai pH meter. Nah, untuk kapur pertanian saya mempergunakan kalsium magnesium seperti ini yang berupa serbuk dalam satu saset yang isinya 1 kg. Di samping dia juga mengandung unsur kalsium dan magnesium, ini juga mengandung unsur hara mikro seperti Fe, mangan, zat besi, dan lain-lainnya. Ini juga praktis dibawa ke lahan karena dia cuman dalam satu saset itu isinya 1 kg. Kemudian pengaplikasiannya cukup mudah, dicampurkan dengan air. Untuk dosisnya atau komposisinya 20 gram per 1 liter air, kemudian kita kocorkan ke tanah, artinya dia sudah larut, langsung menyerap ke dalam tanah dan sangat mudah untuk dibawa. Jadi pilihan saya mempergunakan ini karena cukup praktis dan mengandung unsur hara mikro juga yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, pengaplikasiannya seperti ini.
Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian kita ukur pH tanahnya dengan mempergunakan pH meter seperti ini. Kalau sudah berada di angka 6,5 sampai dengan 7,5, itu berarti tanah kita sudah siap untuk ditanami porang. Nah, selanjutnya sebelum kita menanam porang, kita perlu siapkan bibit yang baik dan berkualitas. Nah, seperti apa bibit yang baik dan berkualitas itu nanti akan saya buat pada video berikutnya. Dan apa manfaat serta fungsi dari masing-masing unsur hara itu untuk tanaman dalam masa pertumbuhan, baik pada masa vegetatif maupun generatif, itu akan saya bahas pada video saya yang berikutnya. Untuk kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Sampai jumpa.